Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Putri Ziti dapat kembali menemani Anda dalam talk show dengan tema bangkitnya UMKM di masa pandemi. Langsung saja kita akan berbincang singkat dengan salah satu pelaku UMKM. Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Iya, salam semuanya. Nama saya Nur Zahida, biasa dipanggil Ida. Saya owner dari Donat Latela atau bisa dikenal dengan Get Latela. Get Latela. Iya. Baik, bagaimana keadaannya hari ini Kak? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, soalnya kita kan lagi concern dengan kesehatan ya. Di masa pandemi ini kan orang sangat concern dengan kesehatan masing-masing ya. Ditambah lagi dengan mutan baru ini, jadi kita lebih aware ya dengan kesehatan kita. Baik Kak, langsung saja kita bahas nih. Kakak menggeluti bisnis di bidang apa sih? Nah, ini ada contohnya. Iya. Saya di bidang kuliner, tepatnya itu produksi donat. Oh donat, gitu. Mini-mini, unyu-unyu. Donat mini unyu-unyu ya. Iya betul. Cuman ini yang menjadi perbedaan dengan donat yang lain. Saya menggunakan bahan bakunya itu ada campuran dari labu dan ketela. Wow, sangat unik ya, karena pada umumnya kan donat biasanya dari kentang ya. Kita tahu dari donat kentang ataupun tepung biasa gitu ya. Tapi ini dengan labu dan ubi ya. Iya. Luar biasa unik ya. Ya, itu yang menjadi perbedaan kita. Alhamdulillah selama ini tetap bertahan ya selama pandemi gitu kan. Alhamdulillah ya. Dari mana sih munculnya ide untuk menggunakan bahan ubi dan labu tersebut Kak? Saya sendiri itu basicnya sarjana pertanian, jadi memang sudah tidak asing lagi dengan dua komoditi itu. Kala itu di tahun-tahun 2013-14 itu di Banda Aceh ini lagi tren donat kentang. Iya benar. Jadi sepanjang jalan tuh kita melihat orang jualan donat kentang. Nah dari situ kala itu di tahun-tahun itu saya statusnya pengangguran. Jadi selesai kuliah belum ada kegiatan apa-apa gitu kan. Jadi masih pengangguran tuh masih mencari-cari apa sih harus ngapain gitu. Iya. Kerja, daftar kerja udah pernah beberapa kali daftar kerja tapi kelewatan semuanya gitu ya kan. Jadi mungkin takdirnya mungkin di sini gitu kan. Jadi dari situ saya lihat gimana nih kalau coba buka usaha aja lah sambil nunggu kerjaan sih, mikirnya gitu kan. Nah tapi apa yang harus kita buat gitu, kalau itu belum tahu apa yang harus kita buat gitu. Nah dari situ saya melihat banyak orang yang jual kentang. Dari situ saya berpikir ini donat kentang. Saya pikir saya donat dulu lah, saya keep kata-kata donat dulu gitu. Donat, sepanjang jalan orang jualan. Satu yang saya pikir, sudah ada pasarnya. Iya gitu kan? Orang jualan sebanyak itu sudah pasti orang ada yang beli gitu kan. Sudah ada pasarnya. Hanya saja waktu itu mikirnya apa sih yang bisa dibuat dari apa sih lagi donatnya gitu kan. Kalau mencari inspirasi sesuatu yang unik gitu benar. ya. Pembeda lah ya, pembeda dengan produk yang lain. Kalau saya buat juga donat kentang, pendatang baru, belum apa-apa, buat donatnya juga belum bisa kala itu gitu kan. Masih bisa kayak kita buat di rumah gitu kan. Justru sangat umum ya, untuk bersaing di pasar itu sangat sulit ya. Sangat sulit. Jadi kalau misalnya kita buat sama juga dengan produk yang sudah ada di pasaran, terus nggak ada pembedanya gitu kan. Dari situ saya mulai berpikir kayaknya nih donat cocok nih buat dibuka usaha. Saya mikirnya gini, buat donat itu mudah dan murah. Mudah, kita bisa buat di rumah tanpa menggunakan mesin-mesin pun kita bisa. Nah murah itu ya bahan-bahannya juga murah gitu kan. Benar. Jadi mudah dan murah. Jadi dua kata itu saya kira oke, saya pengen buat donat karena mudah dan murah gitu kan. Nah dari situ baru mulai nyari-nyari apa nih yang cocok gitu kan. Kebetulan pada itu sempat saya ke daerah Sare, diajak sama waktu itu dosen saya ngajak ikut kegiatan mereka di Sare. Di situ saya melihat bahwa banyak sekali. Yang pertama saya lihat itu udah ubi ungunya, ubi gitu, dan ubi ungu karena saya suka warna ungu gitu kan. Saya melihat ubi ungu banyak sekali gitu. Di sana hanya diolah sebagai keripik dan ceker ayam ya istilahnya itu. Nah saya pikir ini kayaknya warnanya menarik, ungu, terus gimana ya, bisa nggak ya ini dicampurkan ke donat gitu kan, dibuatkan donat. Oke, saya keep gitu, saya bawa pulang, saya bawa pulang untuk sampelnya mau saya coba-coba di rumah gitu. Saya coba-coba waktu itu masih belum berhasil lah, masih yang bantal kalau dilempar ke dinding membal gitu kan, kita kena pingsan gitu. Iya benar-benar. Seperti itu. Terus
dari situ tadi saya udah keep karena saya suka warna ungu gitu. Dari situ mulai kayaknya bisa nih, saya coba lagi, saya cari lagi formula-formulanya, saya baca-baca buku. Pokoknya saya yakin ini bisa gitu. Oke, saya keep satu. Nah, untuk labunya sendiri di waktu yang lain saya pulang kampung saya daerah Aceh Jaya sana, dan di sana waktu itu harga labu itu nggak ada harganya. Ketika kita datang ke kebun, jadi labu itu cuma ditanam di pinggir-pinggir sawah, orang nanam padi, labunya ditanam di pinggir sawah itu sebagai penghalang hama. Jadi kalau kita waktu itu cuma-cuma ya? Iya, sebenarnya labu itu kita lempar aja bijinya itu tumbuh gitu kan. Langsung tumbuh. Dan buahnya juga bagus-bagus gitu. Jadi di kebun di sawah bapak saya bilang sama mama, kayaknya pengen labu lah gitu kan, pengen labu. Minta beli lah sama tetangga yang punya labu. Jadi kata mama, minta aja kayak gitu, bilang aja kalau mau beli ya silakan, pokoknya jumpain aja yang punya sawahnya gitu. Saya jumpain, terus di sana mereka bilang, kenapa ya bloco ju, intinya nggak usah beli, ambil aja gitu kan. Dari situ saya melihat loh, labu ini punya nilai gizi yang cukup baik. Anak pertanian tahu dong, iya benar. Jadi punya nilai gizi yang cukup baik, tapi pemanfaatannya yang kurang. Orang hanya di kampung itu hanya menggunakan labu itu sebatas buat simpan di hari raya. Iya benar. Atau untuk disayur, atau untuk dikolak, hanya sebatas itu. Tidak bisa kita rubah dia menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Benar. Gitu. Nah dari situ saya terpikir lagi nih, warnanya juga bagus dong, warnanya orange gitu kan. Gitu ya. Oke, saya keep nih gitu. Saya pulang lagi ke Banda Aceh, di situ mulai benar-benar mempelajari formulanya untuk buat donat gitu kan. Jadi saya udah keep, saya pengen buat donat dari ketela, ubi ungu tadi, dan dari labu kayak gitu. Udah saya buat. Pertamanya sih mikirnya salah satu aja gitu kan, apa sih yang mana yang bagus nih, bagus yang ketela atau bagus yang labu misalnya gitu kan. Tapi waktu itu saya coba kayaknya dua-duanya bisa gitu. Memang kan butuh proses, kita buat pertama gagal, kedua gagal, sampai 3 bulan sih. Sampai 3 bulan itu proses gagal gitu kan. Lumayan lama. Tapi selama 3 bulan pertama itu saya udah nawarin terus ke orang-orang kayak gitu. Maksudnya kita nawarin tester gitu ya. Tapi tester di sini karena tadi saya masa-masa masa-masa pengangguran, duitnya terbatas gitu kan. Jadi waktu itu saya mulai bisnis itu modalnya itu kurang dari 150.000. Makanya yang tadi mudah dan murah itu karena emang nggak ada pilihan lain gitu kan. Mau buat usaha yang besar itu nggak ada duitnya gitu kan. Kita mikirnya kalau buka bisnis itu pas ada modalnya dong, pasti mikirnya kayak gitu kan. Tapi waktu itu dalam kondisi yang kepepet juga, kejepit juga gitu kan, harus bisa memulai sesuatu dengan modalnya yang seminim mungkin waktu itu. Nah dari situ mulai saya buat, belum enak-enak banget, masih keras-keras bantat, saya tawarin ke teman-teman awalnya. Bukan ditawarin sih, tepatnya mungkin dipaksa beli gitu. Jadi teman-teman saya pilih teman-teman dekat ya, teman-teman dekat, terus keluarga gitu, sepupu-sepupu saya gitu, yang orang terdekat kita lah, kerabat-kerabat. Ini saya buat donat, saya jelasin dulu ini apa gitu kan. Ini buat donat dari labu segala macam. Tolong dibeli ya, karena nggak ada lagi duit buat modal besok. jadi kan saya bilang nih harganya saya jual 20.000, terserah deh mau bayar berapa. Intinya saya butuh duit untuk beli bahan-bahan lagi untuk produksi besok. Dan dari situ mungkin karena mereka juga kasihan, ini faktornya kasihannya waktu itu lebih besar rasa kasihannya gitu. Jadi banyak di antara mereka tuh yang membayar bahkan lebih dari harga yang saya tawarkan gitu. Itu berlangsung selama 3 bulan. Alhamdulillah sekali ya. Selama 3 bulan itu saya tawarin, saya paksa semua teman-teman, siapa lagi ya, setiap malam tuh saya cari dulu kontaknya, nih siapa yang harus saya hubungin besok benar. Yang mau saya paksa targetnya siapa gitu. lagi nih? Nah, siapa lagi sama teman-teman ya kan, keluarga terdekat gitu. Jadi mereka tuh dipaksa selama 3 bulan pertama. Pernah nggak sih tersirat rasa takut di dalam pikiran kakak di saat pas mau meluncurkan ide ini gitu dan memasarkannya kepada masyarakat? Apakah nanti donat ini diterima oleh kalangan masyarakat? Karena untuk donat sendiri kan sudah banyak sekali ya yang terjual di pasaran. Salah satunya yang lagi booming Lukumades, ya kan, dengan varian rasa yang internasional, karamel, salted karamel dan lain sebagainya gitu. Dengan ini menggunakan bahan yang sangat
murah gitu ya dan juga tradisional gitu. Apa pernah nggak sih tersirat rasa takut gitu? Di awal itu sebenarnya kalau dibilang takut itu lebih besar rasa saya nggak punya duit gitu, saya harus punya duit gitu kan. Ditambah lagi gagal berkali-kali gitu ya. Iya, jadi rasa takut itu mungkin ada tapi tenggelam dengan rasa-rasa yang saya harus bisa gitu, saya nggak ada duit, gitu-gitu aja sih terpikir waktu itu. Optimis ya? Saya benar-benar optimis, bismillah gitu, bismillah insya Allah bisa nih gitu. Jadi nggak, rasa takutnya pelan-pelan mungkin tenggelam gitu. Jadi dari situ sempat memang bukan rasa takut sih waktu itu di 3 bulan pertama itu. Setelah 3 bulan itu sempat mau terpikir ini mau berhenti atau maju. Sempat ada keraguan. Sempat ada rasa itu di 3 bulan pertama, berhenti atau maju. Karena kan di 3 bulan pertama itu yang tadi dibilang dipaksa semua orang gitu. Jadi kalau nggak dipaksa ya nggak ada yang beli gitu kan. Itu sempat ada keraguan. Tapi karena mikirnya lagi waktu itu kalau saya berhenti selesai. Dan otomatis mulai dari nol lagi. Iya. Dan perjuangan yang selama ini juga sia-sia. Iya. Ya? Terus kayaknya harus ngapain lagi dari nolnya gitu kan. Jadi waktu itu saya putuskan sama diri saya sendiri, oke, bismillah kita akan, saya sama diri saya sendiri, saya ngomong sendiri gitu, oke, kita akan mulai akan tambah lagi 3 bulan yang kedua kayak gitu. Jadi di 3 bulan yang kedua kalau memang kita gagal lagi di 3 bulan yang kedua itu, oke, kita tutup. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya di 3 bulan kedua, ini di pikiran saya waktu itu 3 bulan kedua itu ada secercah cahaya gitu kan, mungkin kita akan maju kayak gitu. Dan alhamdulillahnya di 3 bulan kedua itu ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi ketemu mulai Ramadan, jadi di situ mulai masuk orderan. Kalau di 3 bulan pertama tuh nggak ada, memang paksaan aja gitu. Di 3 bulan kedua itu mulai masuk orderan dari bermula dari orang yang saya paksa-paksa tadi. Gitu. Jadi mereka, ini bulan puasa nih, yuklah kita buka puasa bareng. Benar. Gitu kan, pesannya donat. Oh iya, pesannya sama temanku aja, pesannya sama adikku aja gitu-gitu, yang orang-orang yang terdekat tadi gitu kan. Jadi mereka mulai merekomendasikan kepada orang-orang lain lagi. Untuk donatnya sendiri varian rasanya ada apa aja, Kak? Kalau saat ini kita tawarinnya ada yang topping dan ada yang bomboloni yang isi di dalam kayak gitu kan. Jadi nggak banyak-banyak sih, cuman kita memang benar-benar menyosor target pasar yang kita inginkan kayak gitu. Jadi selama di awalnya juga muncul seperti ini nih, rata-rata tuh dari memang hasil analisa dari pasar-pasar kita, dari target kita kayak gitu. Jadi makanya dibuat donatnya tuh kecil-kecil, itu permintaan dari pasar kita. Iya, itu memang yang lagi ngetren ya, kayak yang saya bilang tadi, Luku Madas itu juga donatnya yang kecil-kecil semungil mungkin gitu ya. Kadang kita makan juga nggak berasa gitu, tapi ya begitulah target pasar ya kan. Mereka menginginkan yang seperti itu gitu. Boleh dilihat, Kak, donatnya gimana? Boleh. Ini yang untuk oh, itu yang bomboloni. Iya, yang isi. Ini yang topping. Iya, dan ini yang toppingnya. Banyak ya varian rasanya ya. Ada yang original juga ya ini ya. Iya, ini pakai gula ya. Ini gula-gula, terus di topping-topping ini juga dari hasil pemilihan topping-topping yang disuka oleh target kita kayak gitu. Oh, gitu. Nah, kita targetnya ini memang target utamanya itu anak-anak. Iya, anak-anak, karena remaja-remaja zaman sekarang kan suka makan yang manis-manis gitu ya. Apalagi nongkrong-nongkrong bareng teman, ditambah lagi ngopi-ngopi gitu kan. Iya, makan donat tuh pas gitu. Iya. Kalau ini saya kurangin standar manisnya karena memang dari labu itu sendiri sudah manis. Iya, dan ini juga sering dikonsumsi juga sama teman-teman yang orang tuanya diabetes kayak gitu. Ada beberapa ya sempat saya mau yang nggak diapa-apain, polos aja gitu polos kan, polos aja untuk dikonsumsi oleh ibu saya yang diabetes gitu. Karena ini memang gula yang ditambahin itu sedikit, manisnya itu manis dari toppingnya, terus kalau dari adonannya itu manis dari labunya kayak gitu. Jadi setelah usaha ini mulai berjalan, pernah kepikiran nggak sih untuk mengganti bahan bakunya? Apakah nanti pakai buah bit? Kan buah bit juga warnanya cantik ya, wortel gitu. Pernah nggak sih kepikiran untuk coba lagi hal baru gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Saya pengen memang fokus di labu sama ketela aja gitu, sama ubi gitu. Jadi mungkin nanti gimana ya, maksudnya labu dan ketela ini benar-benar bisa meningkat nilainya gitu kan. Terus juga bagaimana nanti dengan berkembangnya saya itu, petani-petani labu tuh juga ikut berkembang gitu. Iya, kayak misalkan ini saya langsung ambil dari petani gitu kan. Jadi petaninya supply labu ke kita kayak gitu kan. Membuka lapangan kerja baru juga ya? Iya benar. Saya pengen
saya juga anak petani gitu. Jadi saya pengen petani-petani itu juga bisa sejahtera dengan berkembangnya kita gitu. Dengan sekali. Saya pengennya seperti itu gitu. Jadi tidak pengen merubah buah lain karena kan kayak buah-buah lain itu kita nggak ada di sekeliling kita. Tapi kalau labu itu kadang di depan rumah saya itu di depan tumbuh gitu aja ya. Kadang kan kita kupas-kupas labu jatuh biji-bijinya nggak sengaja sih jatuh gitu. Terus besoknya udah tumbuh tunasnya gitu kan. Jadi memang potensinya besar. Mungkin kalau buah-buah lain kan tidak besar potensinya tumbuh di daerah kita, gitu kan. Misalnya kita bilang wortel mungkin hanya daerah-daerah yang dataran tinggi gitu, yang memang tempat dingin gitu kan. Kalau tempat-tempat yang lain mungkin ya agak susah gitu ya untuk kita produksi di sini gitu ya. Kalau ini memang di petani kita gitu, petani yang di kampung kayak gitu. Luar biasa, sumber inspirasi juga ya buat para pelaku UMKM lainnya mungkin ya. Untuk donatnya sendiri nih, kan banyak nih yang varian rasanya, ada yang diukir-ukir. Ini gimana sih awalnya gitu kepikiran untuk bikin varian kayak gini? Apakah ada nggak kedepannya nanti untuk bikin varian yang tradisional yang mengangkat nilai-nilai budaya Aceh gitu, misal donat isi srikaya gitu? Kalau ke situ belum ada sudah di list kita. Cuma memang saat ini kita nawarinya itu yang memang yang banyak peminatnya. Iya gitu. benar. Kalau misalnya kayak tadi tuh isi srikaya atau isi selai durian kayak gitu kan, itu biasanya untuk request aja. Gitu. Karena nggak semuanya mungkin suka gitu. Tapi kita sediain srikayanya, terus nanti kita isiin srikaya khusus untuk request kayak gitu. Tapi kalau untuk sehari-harinya, karena memang target kita tuh anak-anak, ya anak-anak mungkin yang suka yang model-model gini. Iya, model kayak gini ya, yang colorful gitu ya. Nih warna-warni merah, kuning, hijau gitu. Kalau untuk per box sendiri nih, range harganya berapa nih? Ini satu lusin ya? Iya, satu lusin. 12 per boxnya berapa sih? Ini kisaran 20.000 aja. 20.000 doang? Ya, 20.000 saja sudah dapat 12 isi. Wow, budget yang sangat minim ya. Kalau yang ini, yang bomboloni kalau yang ini isi 8, harganya 18.000. Ini agak berbeda sedikit harganya. Oh, ini juga variannya banyak ya, ada green tea ya? Green tea, terus ini apa? Ada blueberry, coklat, terus kemudian ada cappuccino juga. Nyampur-nyampur. Memang rasa-rasa yang sangat kekinian ya gitu. Kalau untuk kedepannya nih bakalan ada nggak kira-kira isian-isian yang baru gitu? Ada. Mungkin nanti dong dikit gitu. Mana tahu kan menarik minat pembeli gitu ya kan? Nanti bisa ditunggu ya. Mungkin kita sedang persiapkan untuk yang premiumnya kayak gitu. Ini kan yang memang yang murah meriah, semua kalangan bisa cobain kayak gitu kan. Dan kita juga siapin untuk yang versi premiumnya kayak gitu. Contohnya seperti apa sih? Mungkin isiannya custard kayak gitu. Terus kemudian isian mungkin bisa kita buat ya durian, mungkin bisa jadi. Iya, karena kan harga durian juga termasuk tinggi ya. Dan itu juga kita berharapnya kita pakai durian sendiri, durian dari daerah sendiri gitu kan. Enggak kita beli selai durian gitu, tapi memang betul-betul pengen kita olahnya itu dari durian lokal kayak gitu. Pas pada masa pandemi ini kan beberapa pelaku UMKM itu resah gitu, khawatir, bahkan ada beberapa yang lapor ke pemerintah gitu, tolong dong kasih bantuan gitu ke kami gitu. Ini kami nih merasa disulitkan gara-gara COVID nih gitu. Ada nggak sih kira-kira? Kita sempat kekhawatiran itu pasti ada ya. Semua kita lumrah sebagai manusia ini tiba-tiba kita nih sekarang lagi, misal sebelumnya kemarin lagi di masa-masa nyaman nih gitu. Tiba-tiba datang pandemi itu dengan yang tidak disangka-sangka ya. Yang tiba-tiba, dan bagi kita pribadi itu ketika pandemi datang itu kita baru pertama sekali ngebuka outlet selain rumah produksi ya. Rumah produksi itu di Ketapang. Terus kita waktu itu buka outlet tanggal 3 bulan 3 2020 itu di daerah Lamprit. Dan itu baru jualan 2 minggu. Kan itu 1 minggu pertama kita masih promo gitu, masih mencari traffic gitu kan. Iya benar. Terus udah minggu keduanya baru mulai penjualan. Alhamdulillah waktu itu bagus di awal-awal. Terus kemudian masuk berita pemberitahuan pemerintah bahwa kita semuanya harus tutup, lockdown, semua di rumah saja gitu. Dan di situ kita sempat yang tiba-tiba lagi buka lagi bagus-bagusnya penjualan, tiba-tiba memang nggak ada sama sekali. Jadi seminggu setelah kabar dari pemerintah itu tidak ada penjualan sama sekali. Jadi dari situ ketika sore hari itu kita ya mungkin kita hikmahnya
saat itu ya bagi-bagi aja lah gitu, daripada produknya kan ini nggak bisa disimpan sampai lama gitu kan. Jadi situ sempat shock, sempat ya harus gimana nih gitu. Kita kan udah keluarin modal untuk buka outletnya kayak gitu kan, terus tiba-tiba nggak ada penjualan, otomatis duit saving kita itu sudah kita keluarkan untuk proses opening outlet itu kayak gitu. Jadi sempat yang shock harus gimana nih gitu. Tapi dari situ nggak patah semangat sih, mungkin kalau tadi harus ngelapor sana kita enggak gitu kan. Saya yakin aja, optimis ya. Saya yakin aja bahwa ya Allah yang kasih rezeki kita gitu. Jadi kita tinggal minta aja gitu, tinggal merengek-rengek aja gitu dari situ. Tapi dengan usaha kita yang memang sungguh-sungguh gitu kan. Benar. Nggak ada hal yang nggak bisa dilakukan ya, nggak ada hal yang nggak bisa dicapai. Dan waktu itu yang pertama sekali terpikir oleh kita adalah saat lockdown itu orang-orang di rumah saja, tidak keluar rumah sama sekali gitu. Di jalanan sepi, semuanya sepi gitu. Warung-warung kopi juga sepi kala itu. Nah kita mikirnya orang-orang harus tetap bisa makan donat tanpa harus keluar. Otomatis kita menawarkan diri untuk mengantar ke rumah-rumah gitu kan. Nah saat itu terkendala juga sedikit sekali driver yang mau nerima gitu kan. Waktu itu memang mungkin lagi kalut semuanya gitu. Semuanya kalut. Jadi kita cari kurir juga. Waktu itu kita cari kurir tapi pada nggak berani gitu, pada setengah-setengah hati gitu. Terakhir saya sama suami kayak gimana nih kalau kita aja yang ngantar gitu. Kita nggak bisa diam aja gitu kan. Kita nggak bisa diam aja, mau duduk di rumah aja. Mungkin orang-orang yang sudah punya savingan nggak apa-apa gitu, tapi kita nggak ada lagi. Mungkin kalau duduk seminggu bisa tahan, kalau sebulan mungkin kita akan kelaparan. Mikirnya gitu gitu kan. Jadi waktu itu ya udah saya sama suami, oke kata suami kita aja yang ngantar. Akhirnya kita menyiapkan protokol kesehatan, kita nyiapin masker, kita nyiapin sarung tangan, terus kemudian waktu ngantar kita berdua tuh pakai jaket masing-masing gitu kan. Jadi pulang nanti ngantar-ngantar kita nggak langsung ketemu sama orang ini konsumennya. Jadi konsumennya kita udah tawarin duluan mau cash atau mau transfer aja gitu kan. Oke, ada mereka yang memilih transfer banking aja gitu. Oke, yang sebagian misal nggak bisa nih harus kasih cash. Oke, kalau kasih cash duitnya tolong dibungkusin dalam tisu gitu kan. Jadi kita nggak kontak langsung ya dengan kita konsumen ya. Iya, terus kami kadang saya udah di depan rumah nih, misalnya kita udah ngantar, saya udah di depan rumah nih. Jadi mungkin orang juga khawatir kan dengan kita udah keliling-keliling kota misalnya gitu. Jadi produknya ditaruh bisa di teras rumah, jadi duitnya udah ditaruh di situ gitu. Jadi yang kita juga ajak konsumen itu untuk sama-sama memahami hal itu ya, sama-sama mematuhi ya protokol kesehatan. Untuk namanya sendiri nih, kepo nih dari tadi donat namanya donat Latela. Apa sih makna dari Latela? Apa ada arti khusus dari Latela itu? Iya benar. Ini dari brandnya ya, brandnya itu namanya Get Latela. Get Latela. Ya ini ada namanya ini Get ya, Latela. Get Latela. Ya. Ini nama brandnya, kalau ini nama produknya donat Latela. Untuk brandnya ini sendiri, ini ilham juga gitu. Ilham untuk mendapat namanya gitu kan. Ini terdiri dari dua kata, Get sama Latela. Kalau Latela ini sendiri singkatan dari labu dan ketela. Oh, benar labu dan ketela Latela. Ya, unik ya. Iya, kalau untuk Get sendiri saya adopsi dari bahasa Aceh. Get Latela gitu ya. Get labu dengan ketela gitu. Ya. Jadi kata get ini artinya kan baik. Bahasa Aceh kan artinya baik gitu. Jadi terus kemudian juga ada dalam bahasa Inggris juga punya arti sendiri. Get itu artinya mendapatkan gitu kan. Iya kan? Benar. Iya kan? Iya benar. Oke. Jadi kata get itu kemudian saya artikan ketika kita bismillah nih. Pertama bismillah, saya membuka usaha ini dengan niat yang baik, menggunakan bahan-bahan yang baik, dan saya juga insya Allah akan mendapatkan yang terbaik juga kayak gitu. Intinya apa yang kita berikan yang terbaik, kita juga akan dapatkan yang baik gitu. Jadi ini filosofi dari namanya. Iya, ini kalau misalkan dibuka juga kotaknya ada tagline-nya nih, asyik unyu-unyu. Iya benar. Asyik unyu-unyu. Kalau asyik unyu-unyu ini sebenarnya nih muncul dari customer saya. Customer itu kan customer saya itu yang pertama yang utama sekali itu anak-anak. Anak-anak kadang-kadang masih cadel ngomongnya. Iya benar. Jadi mereka suka bilang itu kan nggak tahu lah namanya ini. Iya, gitu kan. Jadi mereka suka apa. bilang kadang mamanya bilang nih ini maulah donatnya yang unyu-unyu. Yang unyu-unyu gitu, yang lucu-lucu gitu kan. ya. Jadi maulah donat yang mana? Donat yang itu, yang punya tante itu yang unyu-unyu kayak gitu kan. Atau punya ibu itu yang unyu-unyu gitu. Jadi saya mikir lucu juga ya namanya unyu-unyu, jadi makanya saya tambahin asik unyu-unyu kayak gitu. Donatnya juga kotaknya menarik sekali ya. Ini di belakang juga terdapat ini ya box deskripsinya ya, ada komposisinya. Translatannya juga lengkap dengan bahasa Inggris ya. Terus yang lebih menariknya lagi di sini ada The Light of Aceh.
yang bisa juga kita brandingkan kalau kita bawa keluar kota. Dari mana nih donat Latela? Pas lihat dari belakang The Light of Aceh, berarti oh dari Aceh. Iya, unik ya, berarti Aceh udah punya salah satu brand donat yang bisa dipasarkan keluar gitu ya. Nah, terakhir nih Kak, kan pandemi COVID-19 ini tuh belum menemukan titik terang ya. Justru malah ada muncul mutan baru lagi sekarang ya kan. Itu gimana sih yang Kakak inginkan, yang Kakak harapkan ke depannya gitu? Ya kita mengingin, kalau dibilang harapannya pasti yang terbaik, pandeminya hilang, virusnya musnah, dan itu kan. Jadi kehidupan kita baik-baik saja lagi ke depannya seperti semula gitu. Cuman kalau untuk saat ini kan kita memang tidak bisa memungkiri ya bahwa ada yang mutan-mutan baru segala macam, dan kita juga nggak paham sejauh itu sebenarnya. Kita masyarakat awam nih nggak paham, nggak mengerti ini apalagi gitu, nggak ngerti. Hanya saja kalau saya pribadi, ya kita fokus aja dengan tetap menjaga kesehatan gitu kan. Kita jaga protokol kesehatan itu, kalau bisa memang kita harus betul-betul mengikuti itu. Terus kemudian juga kita jangan lupa mohon sama Allah kayak gitu kan. Nah untuk makanannya juga kita coba untuk tidak makan yang sembarangan seperti itu. Kalau dulu jajannya suka-suka makannya yang aneh-aneh kita makan, semuanya kita lahap gitu. Kalau sekarang mungkin lebih milih-milih ke makanan yang memang tidak membuat cepet drop, kitanya drop gitu. Gitu-gitu sih makanan-makanan yang bisa meningkatkan imun kayak gitu. Ya masalah kedepannya seperti apa kita nggak bisa memprediksi itu. Benar, nggak bisa kita prediksi ya antara ini akan berakhir atau tidak gitu ya. Inti dari pesan yang Kakak sampaikan itu mungkin lebih ke himbauan kepada masyarakat untuk lebih aware ya dengan kesehatan mereka, menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, menjaga jarak dan memakai masker ya Kak ya. Wah, tidak terasa nih kita udah di penghujung acara. Ternyata 30 menit itu sangat singkat ya, berbincang singkat dengan Kakak itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, juga inspirasi yang kita dapatkan, bisa jadi motivasi juga untuk kita ke depannya. Kan bisa jadi inspirasi untuk para milenial ya kan Kak, untuk membuka usaha juga. Mana tahu mungkin mereka tidak menekuni bidang pendidikan gitu kan, mereka bisa membuka usaha seperti ini gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kakak sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke Masa Kini. Baik, pemirsa Masa Kini, terima kasih sudah menonton. Saya Putri Zidni, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.